Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, kalau kalian dalam keadaan baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Untuk memimpin doanya, silakan kepada ketua memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una waqina wa faqihan lana wa qarabati lana fi dinina. Amin amin amin. Amin amin amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan harapan dengan doa ini kita semua dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang berguna kepada kita semua. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk lebih sempurnanya terlebih dulu saya akan mengajar kalian satu persatu. Hadir semua? Baiklah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang proses penciptaan manusia. Kita tahu semua bahwa proses penciptaan manusia itu adalah hal manusia ini diciptakan oleh Allah adalah sebagai makhluk yang paling sempurna. Oleh sebab itu, barangkali ada anak-anak yang tahu tentang proses penciptaan manusia. Saya, Pak. Silakan. Proses terciptanya manusia itu berawal dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idhamah, dan ciptalah manusia yang sempurna. Tepuk tangan. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk sebelum kita memulai pada materi yang selanjutnya, terlebih dahulu saya akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, tugas kalian nanti adalah mempresentasikan kosakata dari surat An-Nahl 16 ayat 78. Nanti setelah berdiskusi kalian maju ke depan untuk mendemonstrasikannya. Kemudian kelompok yang kedua di sini adalah nanti setelah berdiskusi kalian harus maju ke depan mendemonstrasikan tentang kesempurnaan ciptaan manusia surat An-Nahl ayat 78. Kemudian kelompok yang ketiga nanti menyimpulkan tentang kesempurnaan penciptaan manusia ayat 78 ini. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu Anda ketahui bahwa sebelum kita berdiskusi, marilah kita bertadarus bersama Quran surat An-Nahl 16 ayat 78. Buka dulu ya. Setelah anak sekalian, surat An-Nahl 16 ayat 78. Marilah kita bersama. Siapa yang akan memimpin? Ya silakan. Ayo dimulai bersama membaca Al-Quran bersama. Kita bersama. Kalian kan sudah mengetahui tujuannya, bahwa setelah Bapak memberikan video pembelajaran tadi kepada kalian, silahkan disimak dulu, dipelajari dulu, kemudian didiskusikan. Tujuannya adalah satu, untuk memahami
kosakata surat An-Nahl 16:8. Kemudian yang kedua tujuannya untuk memahami kandungan surat An-Nahl 16:8. Kemudian nanti kelompok yang ketiga menyimpulkan paham ya. Paham, silakan berdiskusi dulu. Silakan berdiskusi. Gimana anak sekalian, sudah diskusinya ya? Sudah. Nah, silakan kelompok yang pertama maju menuju ke depan untuk memecahkan arti kosakata dari surat An-Nahl ayat 78. Silakan semuanya yang baca. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari diskusi kami tadi, arti kosakata dari Quran surah An-Nahl surat ke-16 ayat 78 berisi tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ. Arti dari lafaz akhrajakum yakni mengeluarkan kamu, dan lafaz wajarlah yang artinya dia menjadikan. Lalu lafaz lakumus samar artinya bagimu pendengaran, wal absar yang artinya penglihatan, dan wal afidah yang artinya hati nurani. Tepuk tangan dulu. Pak, coba. Saya Pak Ya silakan. mencoba sebutkan arti kosakata dari lafaz la'allakum tashkurun beserta penerapannya. Silakan. Baik, arti dari lafaz la'allakum tashkurun yakni adalah agar kamu bersyukur, dan penerapannya adalah manusia senantiasa selalu bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Seperti itu. Bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali menjelaskan hasil diskusi yang Bapak tugaskan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Yaitu yang pertama tentang kandungan Al-Quran surah An-Nahl surat 16 ayat 78 tentang kesempurnaan ciptaan manusia dengan organ-organ. Yang pertama, 1. Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak tahu suatu apapun. Yang kedua, dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah, manusia dibekali dengan 3 hal. Yang pertama ada pendengaran, lalu ada penglihatan, dan juga ada hati nurani atau akal pikiran. Yang ketiga, dengan adanya anugerah tersebut, dengan kesadaran dirinya, manusia akan selalu bersyukur kepada Allah. Saja dari kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Pertanyaan dari kelompok 1. Apa fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani? Apa fungsi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani yang diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 78? Katakan. Fungsi dari 3 anugerah tersebut adalah karena pendengaran adalah unsur utama yang pertama kali dipergunakan untuk memahami segala sesuatu yang diperkuat dengan penglihatan dan akhirnya disimpan di dalam hati sebagai ilmu pengetahuan. Bagus sekali. Saja dari kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, kita sudah mengetahui kosakata dari surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan proses penciptaan manusia, sekaligus tentang kandungan surat An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia beserta Allah Tunggal. Dan setelah ini kalian untuk kelompok ketiga silakan maju ke depan untuk menyebutkan hasil diskusinya, hasil belajar hari ini. Silakan kelompok yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan kesimpulan dari hasil diskusi kami sendiri. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, tidak tahu sesuatu apapun. Yang kedua, dengan kekuasaan Allah dan rahmatnya, manusia dibekali 3 atribut yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati nurani atau akal pikiran. Yang ketiga yaitu dengan anugerah tersebut agar manusia senantiasa selalu bersyukur. Sekian dari pemaparan kesimpulan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Paham ya tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surat An-Nahl ayat 78 yang menjelaskan tentang kesempurnaan manusia dalam penciptaannya beserta disertai dengan organ bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dibekali dengan 3 hal. Pertama adalah nurani itu atau akal yang berfungsi untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Dan anak-anak sekalian, mungkin hanya ini yang dapat Bapak kenal ya. Namun jangan lupa tugas terakhir dari kalian yaitu mengerjakan tugas-tugas yang telah Bapak berikan dalam PKPD. Silakan dikerjakan dulu. Nah untuk itu ya, untuk lebih abdolnya sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dengan doa majelis. Dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan doa ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Hanya ini yang bisa Bapak kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.